menceritakan ya tentu saja genrenya itu ya horor ya. Oh iya horor. Tapi Horor, romantis dan iya ada romantisnya. Iya tentu. Bikin orang penasaran memang Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PBSI bersama dengan saya, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Bagi teman-teman yang baru nonton atau baru datang di podcast PBSI ini, selamat datang. Dan untuk topik kita pada podcast kali ini, kita akan bahas tentang pengalaman menulis cerpen bersama dengan narasumber seorang mahasiswa semester 7 yang sekarang ini lagi proses untuk menulis cerpen yang kedua. Baik, kita perkenalkan narasumber kita hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Saryani. Saya semester 7. Saya ambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, hobinya apa nih, Kak? Ya, tentu saja menulis. Jadi Kak Saryani, apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Baik, karena sekarang saya ini lagi semester 7 ya. Jadi ya kesibukannya tentu saja lagi menyusun. Jadi karena udah menyusun nih, terganggu nggak sama proses menulis cerpen Kak Saryani? Ya karena untuk sementara proses menulis saya itu hentikan dulu ya. Saya fokus dulu ke kuliah yang menyusun. Kapan terakhir kali Kak Saryani update untuk cerita? Apa ya yang kedua ini ceritanya wanita di rumah tua. Iya, gadis rumah tua. Gadis di rumah tua. Iya. Iya. Kapan nih terakhir kali Kak Saryani update cerita ini? Sudah lama, sudah berapa minggu? Wah, Iya. pasti tidak ditanyain sama pembaca-pembaca, kapan Kak update lagi kayak gitu? Ya, Ada. karena sekarang saya jarang buka aplikasinya, jarang aktif sekarang. Ya kalau sekarang saya itu lagi fokus ke kuliah. Bisa cerita sedikit nggak mengenai Kobra gini? Apa sih sebenarnya maksud dari cerita ini gitu? Nah, ya, jadi Kobra itu sebenarnya nama sebuah geng ya. Nama sebuah geng yang dibentuk oleh sekelompok remaja. Nah, itu anak-anak SMA. Ya. Nah, tentu saja mereka memiliki tujuan dalam membentuk sebuah geng itu. Nah, tujuannya itu ya untuk memperkokoh rasa kesatuan dan persaudaraan mereka. Oke, dari sini kan ada karakter gadis atau pemeran perempuannya ya, yang seorang anak dari Jerman, perempuan dari Jerman, yang lari dari ibu tirinya. Oke. Jadi kan udah ada pemeran perempuan dan laki-laki, tapi kan Kak Saryani kayak pembawaannya kan agamis. Ada tidak cerita-cerita kayak pacaran gitu di dalam sini? Karena gimana, jujur aja saya itu waktu pertama baca sinopsisnya itu kayak tertarik, tapi dan lihat genrenya romantis kayak, karena saya punya trauma sendiri terhadap cerita genre romantis gitu. Jadi kalau dalam cerita ini memang ada unsur romantis yang pacar-pacaran gitu nggak? Kalau romantisnya itu tipis-tipis ya. Kebanyakan. Iya. Tipis-tipis ya ada, Pak. Oke. Ya, dia itu kebanyakan juga action ya. Iya. Saya sangat suka action itu. Iya, itu apalagi juga kali. Mungkin lingkungan persekolahan ya. Iya, betul sekali. Untuk cerita kedua ini lebih ke genre apa? Mungkin kayak dilihat-lihat dari sinopsisnya ini kayaknya agak sedikit bukan persekolahan ya. Sudah agak lebih kayak kedua sedikit. Iya, betul. Bisa cerita sedikit? Itu sih menceritakan ya tentu saja genrenya itu ya horor ya. Oh iya horor. Tapi romantis dan ada romantisnya. Iya, tentu. Bikin orang penasaran memang ya. Ya kalau teman-teman yang penasaran sama cerita, nanti saya spill link di bagian kolom deskripsi. Oke, nanti kunjungi aja sendiri akun Wattpad Saryani. Oke. Jadi ngomong-ngomong ini untuk Kobra ini sendiri pembacanya sudah 8.000 lebih ya? Iya, alhamdulillah. Wah, sangat. Ini kalau Kobra sejak semester berapa sih Kak Saryani nulis begitu? Kalau Kobra ini dari semester 5 kali ya? Iya, kalau nggak salah semester 5 atau semester 6 kalau nggak salah ya. Mungkin selesainya sekitar semester 6 gitu ya. Sejak kapan nih mulai suka nulis cerpen gitu? Oke.
Jadi pengalaman saya suka menulis cerpen itu sejak SMP ya. Wow. Ya, sejak SMP itu saya itu sering sekali menulis cerpen itu di buku. Nah, gitu. Jadi pas SMP terus SMA hingga sekarang ya alhamdulillah hobi itu masih gitu. Saya masih selalu sekarang bahkan sudah berkembang ya, dan alhamdulillah. Oke, kalau untuk pada saat SMP pernah upload juga cerita-ceritanya di media sosial tidak? Tidak. Kalau pas SMP itu saya hanya menulis di buku saja. Karena waktu itu kan saya belum mengenal media itu, kayak website tuh belum pernah. Apa yang membuat kakak terdorong untuk menulis cerpen? Oke, baik. Pertama itu awalnya mungkin karena saya itu keseringan membaca cerpen ya. Jadi saya berpikir di situ saya juga ingin menghasilkan sebuah karya. Saya juga ingin menjadi penghasil gitu. Bukan hanya menikmati karyanya orang, tapi saya juga ingin menghasilkan. Gitu. Iya. Mau bahas-bahas sedikit nih. Saya kan lihatnya itu pembawaan kata-kata kakak itu kayak lembut, kayak penggunaan kata-katanya itu kayak damai gitu. Memang dari waktu SMP sudah kayak gitu atau ada perkembangan begitu? Dari pertama kakak menulis sampai sekarang ada perkembangan kata-kata, mungkin penggunaan kata gitu? Tentu saja ada perkembangan. Ya, ada perkembangan. Karena itu mungkin kebanyakan membaca ya, membaca. Jadi ya kebanyakan membaca cerita-cerita. Jadi ya itu tiba-tiba muncul itu ide-ide, terus kata-kata. Jadi dari baca-baca buku atau cerita-cerita, terus kakak ambil kayak referensi kata-kata gitu ya? Iya, kayak gambaran gitu. Oke. Gimana nih respon pembaca terhadap cerpen yang kakak buat? Oke, alhamdulillah sejauh ini semuanya itu respon positif ya. Mereka selalu memberikan saya semangat untuk melanjutkan tulisan saya. Terus, ya pokoknya mereka selalu memberikan komentar-komentar yang baik. Ya, ada yang mengatakan bahwa cerita kakak bagus. Jadi salah satu motivasi juga buat kakak untuk terus. Iya betul. Itu menulis cerpen ya. Itu sangat mendorong saya gitu untuk terus semangat menulis. Ada tidak umpan balik atau kayak komentar balasan dari kakak gitu? Iya, tentu saja ada. Kadang saya mengucapkan terima kasih. Iya. Terus ada tidak kayak komentar kritik negatif dan positif dari pembaca terhadap cerita kakak gitu? Baik, sejauh ini untuk kritik negatif, alhamdulillah belum ada ya. Ya hanya untuk positif saja, alhamdulillah. Untuk kedua cerita kan kakak sekarang udah selesai satu, sekarang lagi mulai proses menulis cerita kedua. Untuk kedua cerita ini ada makna tersendiri nggak? Kayak mungkin satu ada berdasarkan peristiwa yang terjadi di kehidupan kakak gitu. Memang itu ada atau tidak? Tidak, itu hanya sebagai khayalan saya, gitu. Imajinasi. Gimana sih kakak dapat ide buat cerita-cerita kayak begitu? Nah itu salah satunya itu adalah dengan banyak membaca. Saya itu suka sekali membaca-baca cerita, ya. Terus selanjutnya itu mungkin kebanyakan nonton drakor kali ya. Iya, saya juga dapat ide dari situ. Ada alurnya begitu. Terus kayak gimana sih kakak cara kakak untuk kayak dari ide satu ide terus kayak berkembang jadi kayak nentuin alur cerita sampai akhir begitu? Apa ada cara-cara tersendiri nggak? Ya tentu saja ada sih. Tapi terkadang juga itu sudah buntu pikiran kita itu buntu untuk menentukan alur. Jadi saya juga itu perlu waktu, perlu mood ya yang baik untuk menyusun. Iya, harus cari mood juga ya. Iya tentu. Mungkin bisa bagi pengalamannya saya sendiri ada satu kayak udah dapat ide tapi bingung mau nentuin gimana ini mau berkembang ceritanya, bahkan pada saat pertengahan pun saya lagi pikir gimana nih cara untuk ngakhirin cerita ini gitu. Ada kakak pernah ngalamin kayak gitu nggak? Ya tentu saja pernah, sering malah. Jadi gimana cara kakak mengatasi hal itu supaya kayak dapat nih klimaksnya gitu, dan konfliknya kayak gitu? Kalau misalnya pikiran kita sudah buntu, ya istirahat dulu sebentar lah, ya. Cari waktu-waktu yang yang
yang mengembalikan semangat buat kalian. Jadi setelah ketika pikiran kita buntu begitu, ya pastinya itu saya larinya itu kayak membaca cerita-cerita yang ada di laptop itu. Kemudian juga itu saya nonton. Nah, dari nonton itu juga saya dapat dapat ide gitu. Nah, itu. Ada nggak cerita atau karya yang menginspirasi yang buat kakak nulis cerita yang kakak nulis sekarang ini? Kayak mungkin kayak kena banget begitu pas dibaca cerita ini, kayak bahkan sampai sekarang terngiang-ngiang gitu. Iya, tentu saja ada. Ada? Ya, itu ada salah satu cerita di Wattpad, itu judulnya Lentera Senja. Itu Masya Allah sekali, ketika saya baca cerita itu benar-benar baper banget. Itu Masya Allah sekali, ceritanya juga bagus, ada unsur-unsur agamanya, pokoknya bagus deh. Oh iya, nice ya. Saya kan pernah baca itu cerita Teluk Alaska. Dari situ kan endingnya bad ending atau sad ending gitu ya. Jadi saya punya impian bahwa saya mau buat cerita yang bakalan sad ending dan bakalan diingat sama pembaca. Karena saya cerita itu kayak kena banget dan sampai sekarang itu tidak pernah terlupakan. Oke. Kesulitan terbesar apa yang kakak alami saat menulis cerpen? Ya itu yang ini sering sekali saya rasakan ya. Itu pemilihan kata-katanya. Kadang saya bingung. Ini apa yang cocok gitu kan? Ya, kadang juga untuk menentukan alur ceritanya juga itu juga agak sulit sih. Iya. Dan kesulitan terbesar saya karena kalau pas nulis itu pemilihan kata yang kurang tepat itu loh. Ya. Jadi mungkin dari kakak Saryani saya bakalan belajar bahwa kalau umpamanya kayak gitu kita harus istirahat dulu. Ya. Terus baca karya-karya lain yang menurut kita itu bagus kata-katanya ya. Oke. Terus gimana nih pandangan Kak Saryani mengenai menulis sebagai sebuah profesi di masa depan? Oke, bukan saja kalau untuk sekarang mungkin hobi ya. Jadi kalau untuk pandangan Kak Saryani mengenai penulisan menulis cerpen sebagai suatu profesi yang untuk kedepannya gitulah. Ya. Menurut saya itu profesi yang bagus sekali ya. Karena kita itu menghasilkan sebuah karya kemudian dinikmati oleh orang-orang, gitu kan. Jadi kita kayak memberikan motivasi juga untuk orang-orang bagaimana sebuah karya yang bagus, dan sebuah tulisan gitu. Untuk Kak Saryani sendiri ada tidak pemikiran bahwa nanti mungkin di kedepannya saya bakalan jadi penulis aja kah? Iya, itu impian saya sekali ya. Iya. Iya, jujur saya ingin sekali menjadi seorang penulis. Oke. Jadi nanti mungkin rencananya bakalan jadi penulis selanjutnya atau untuk hobi aja nih? Pengen sih jadi penulis ya. Pengen kan? Pengen sekali. Tapi kan situasi kan situasi berbeda ya. Oke. Ada tidak begini nih, saat memulai menulis cerpen baru gitu, ada tidak kayak cara-cara atau strategi khusus yang Kak Saryani mulai begitu sebelum mulai nulis cerita baru? Kalau aku kan biasa kayak saya kan belajar dari satu website itu. Pertama nentuin dulu ide, terus kayak garis cerita gitu. Terus nanti dikembangkan. Kalau Kak Saryani sendiri kayak gimana? Ya tentu begitu juga sih. Saya itu pastinya pertama itu menentukan tema, terus judulnya gimana sih, alurnya juga harus bagaimana nanti ke depannya gitu. Pasti harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum menulis sebuah cerita. Kalau untuk cerita Kobra sendiri nih, berapa lama Kak Saryani nulis? Wah, cukup lama ya, cukup lama sekali. Hampir 1 tahun atau? Iya. Hampir 1 tahun. Iya betul, 1 tahun. Lama. Soalnya itu waktu saya menulis, pernah saya berhenti. Oh, berapa lama berhentinya? Lumayan lama, saya lupa, tapi beberapa bulan sih. Cukup lama karena itu mungkin karena kesibukan ya. Oh, kesibukan. Gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, kenapa nggak dikembangkan ya? Iya, betul. Sudah setengah, kenapa nggak dikembangkan gitu? Karena saya kan punya pengalaman pribadi, kalau lagi ada mood gitu tulis,
Terus pas kayak udah hilang, ditinggalin lama sekali baru lanjut lagi. Kak kayak begitu juga? Iya. Iya. Terus kalau untuk cerita-cerita waktu SMP itu cerita-cerita mengenai apa saja sih yang Kak Saryani tulis? Kalau itu ada dongeng ya. Dongeng. Ya. Ada cerita-cerita anak sih waktu SMP. Mungkin karena pemikiran belum banyak mendapat referensi gitu ya. Kalau sekarang kan sudah beda lagi kan lingkungannya. Ya. Terus pernah kepikiran mau kembangkan lagi cerita-cerita dulu yang dulu-dulu gak? Iya. Masih ada sekarang? Iya, buku-buku itu masih saya simpan loh. Berarti bisa dong kayak diubah dan dikembangkan lagi terus kayak di-upload di website gitu. Sebenarnya bisa, tapi mungkin kata-katanya harus saya ubah dulu ya. Iya, harus dikembangkan lagi. Oke. Untuk gadis di rumah tua ini gimana? Kalau sebenarnya nih ya, untuk cerita gadis rumah tua itu sebenarnya cerita yang saya kembangkan dari SMP. Oh iya. Itu salah satu cerita yang saya kembangkan dari SMP. Ya. Karena dulu itu saya pernah tulis di buku, ya. Tapi judulnya itu dulu masih Misteri Gadis Rumah Tua. Nah, ya setelah saya kembangkan yaitu ya sekarang ini menjadi Gadis Rumah Tua. Oke. Untuk menulis cerpen, tips-tipsnya apa dong? Baik, yang pertama itu dari keinginan ya. Oh iya betul. Mungkin tema-tema itu bisa berpikir bahwa saya juga ingin menghasilkan sebuah karya. Saya tidak hanya menjadi seorang penikmat karyanya orang, tapi saya juga ingin menghasilkan supaya orang-orang lain juga menikmati karya saya sendiri. Iya. Oke, mungkin sampai di situ saja pembahasan kita mengenai pengalaman Kak Saryani mahasiswa semester 7 yang nulis cerpen. Bagi teman-teman nih yang mungkin mahasiswa juga yang pikir bahwa mungkin terganggu ya untuk mau nulis cerpen sama sama kehidupan perkuliahan, jangan takut karena itu kan kayak hobi, kalian bisa cari waktu luang ya buat nulis cerita. Tetap berkarya mahasiswa. Sampai di sini podcast kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih.